Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 4 akan melakukan pengamatan bagaimana sumber energi panas matahari dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang dengan mudah dapat kita lihat dan amati. Di sini saya menggunakan 6 buah es. Nah, 2 buah es saya letakkan di wadah yang pertama. Dan 2 buah es saya letakkan di wadah yang kedua. Dan 2 buah es lagi saya letakkan di wadah yang ketiga. Nah, pada masing-masing wadah saya akan tempatkan di tempat yang berbeda-beda. Di wadah pertama akan saya letakkan langsung di bawah sinar matahari. Wadah kedua saya akan meletakkan di dalam ruangan, yaitu di atas meja. Dan wadah yang ketiga akan saya letakkan di dalam ruangan, tetapi akan saya letakkan di dalam lemari. Dan selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, ini dia masing-masing wadah yang terdapat 2 buah es. Dan selanjutnya kita akan menempatkan masing-masing wadah tersebut di tempat yang sudah ditentukan. Ini adalah es di wadah yang pertama. Dan saya letakkan langsung di bawah sinar matahari. Lama waktu yang saya gunakan ialah 13 menit di setiap masing-masing wadah yang terdapat es batu. Nah, dapat kita lihat es batu yang diletakkan di luar rumah akan lebih cepat meningkat suhunya. Karena pada luar rumah suhunya lebih tinggi, maka energi panas juga lebih besar. Pada saat terkena matahari akan terjadi perpindahan panas secara radiasi dari matahari ke es. Perpindahan panas secara radiasi ini terjadi melalui gelombang cahaya dan tidak memerlukan penghantar. Ini adalah wadah yang kedua yang saya letakkan di atas meja. Lama waktu yang saya gunakan masih sama, yaitu 13 menit. Ini sudah 13 menit. Ukuran es batu yang diletakkan di atas meja lebih besar dibandingkan ukuran es batu yang diletakkan di luar rumah, di bawah sinar matahari. Karena es batu yang diletakkan di atas meja tidak menerima energi panas matahari secara langsung. Dan ini wadah yang ketiga. Maaf ya, esnya kotor soalnya tadi habis jatuh. Dan selanjutnya kita akan menempatkan es batu ini ke dalam lemari. Seperti biasa, kita akan menunggu selama 13 menit untuk mengetahui bagaimana bentuk es batu yang berada di dalam lemari. Apakah lebih besar daripada es batu yang ada di luar rumah dan es batu yang ada di atas meja. Dan ini sudah 13 menit. Dan ternyata es batu yang berada di dalam lemari lebih besar daripada es batu yang ada di luar rumah ataupun es batu yang ada di atas meja. Karena es batu di dalam lemari suhunya lebih rendah. Karena tidak menerima energi panas secara radiasi.
Bagaimana ukuran es batu pada tiga wadah tersebut? Tiga wadah tersebut memiliki ukuran es batu yang berbeda-beda. Yang pertama, ukuran es batu lebih kecil daripada yang kedua. Sedangkan yang kedua, ukuran es batu lebih kecil daripada yang ketiga. Manakah es batu yang mencair terlebih dahulu? Es batu yang mencair terlebih dahulu ialah es batu yang terdapat di wadah nomor pertama karena menerima energi panas dari matahari secara radiasi dan memanaskan es tersebut sehingga es akan meleleh. Pada saat terkena sinar matahari akan terjadi perpindahan panas secara radiasi dari matahari ke es. Perpindahan panas secara radiasi ini terjadi melalui gelombang cahaya dan tidak memerlukan penghantar. Demikian sebaliknya, apabila air didinginkan atau melepas panas, maka suhunya itu akan turun. Dan saat mencapai titik beku ini akan membeku dan berubah wujud menjadi padat. Pada air, perubahan wujud akan menjadi suhu 0 derajat Celcius atau titik beku air dan 100 derajat Celcius atau titik didih air. Bila air yang berbentuk padat atau es menyerap panas, maka akan meningkatkan suhunya. Dan saat mencapai titik beku, ini akan mencair dan berubah wujud menjadi cair. Jika diberi kalor atau panas, maka suhu suatu benda akan meningkat, dan apabila mencapai titik tertentu, dapat menyebabkan perubahan wujud. Jadi, kesimpulannya, es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari akan lebih cepat mencair atau meleleh dibandingkan dengan es batu yang diletakkan di atas meja atau di dalam lemari.